Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam melakukan aktivitas apapun. Kali ini Om Andre akan mereview mobil-mobil bekas berkualitas di Balai Lelang JBA Tipar Cakung. Seperti apa mobil-mobil tersebut, berapa harganya, dan juga seperti apa minusnya. Tonton terus video ini sampai dengan akhir, dan buat teman-teman semua kalau misalkan ada yang mau request, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dulu channel ini, like, komen, serta share video ini agar mengetahui updatean terbaru di dunia otomotif dari channel Om Andre. Baik teman-teman, kita mulai saja untuk mobil yang pertama. Di sini terdapat Mitsubishi Expander 1500 cc tipe Ultimate tahun 2019, dijual dengan harga lelang 180 juta rupiah. Untuk plat nomornya, plat nomor Banten, ganjil. Kemudian untuk STNK-nya dia masih aktif sampai Februari 2021 dan odometernya baru jalan di 7.000 km saja. Transmisinya tentunya otomatis karena dari tipe Sport dan juga Ultimate, Expander menggunakan transmisi otomatis. Eksteriornya cukup bagus, tidak ada bekas tabrakan, tidak ada penyokan, catnya pun masih mengkilap, masih oke. Lalu kita lihat di bagian interiornya pun cukup bagus dan mendapatkan grade C. Untuk kursinya sudah dilengkapi dengan seat cover, cuman ada beberapa kusam sedikit saja pada bagian plafonnya. Untuk mesin mendapatkan grade B, mesin dan transmisi tentunya masih sangat sehat, apalagi odometernya baru jalan di 7.000 km saja teman-teman. Lalu di mobil yang kedua, di sini terdapat Honda Brio Satya 1200 cc tahun 2015, dijual dengan harga lelang 73 juta rupiah saja. Untuk STNK-nya dia sudah mati di Maret tahun 2020 ini dan odometernya di 49.000 km. Mobil ini menggunakan transmisi manual, lalu di bagian eksteriornya mobil ini mendapatkan grade C. Minusnya wiper belakangnya tidak ada, lalu di list plang bawahnya sedikit penyok. Sisanya mobil ini masih lumayan bagus, cuman ada goresan-goresan tipis saja di bagian bodinya. Untuk interior, mobil ini mendapatkan grade B. Untuk interior masih sangat bagus sekali, sudah dilengkapi dengan head unit double din yang sudah support USB, AUX, dan juga CD. Untuk di bagian mesin dan transmisi mendapatkan grade B, mesin dan transmisinya masih sangat sehat, minusnya hanya pada knalpotnya yang sudah menggunakan muffler yang aftermarket. Lalu mobil yang ketiga, di sini terdapat Toyota Avanza tipe G tahun 2013, dijual dengan harga lelang 75 juta rupiah saja. STNK-nya dia mati di bulan Mei tahun 2020 dan odometernya di 101.000 km. Mobil ini menggunakan mesin 1300 cc, transmisi manual. Di bagian eksteriornya mobil ini cukup bagus, mendapatkan grade C. Di bagian interiornya juga mendapatkan grade C, sudah dilengkapi dengan seat cover, head unit monitor, dan sudah ada cover pada setirnya. Untuk di bagian mesin dan transmisi mendapatkan grade C juga, mesin dan transmisinya cukup bagus, namun di bagian mufflernya sudah diganti dengan muffler aftermarket. Kita lanjut untuk mobil di lot yang keempat, terdapat Toyota Agya tipe G tahun 2015, harganya cuma dijual di harga 55 juta rupiah saja. STNK-nya pun masih aktif sampai Mei 2021 dan odometer baru jalan di 52.000 km. Mobil ini menggunakan mesin 1000 cc 3 silinder, transmisi manual. Di bagian eksteriornya masih cukup oke dan mendapatkan grade C. Minusnya di list plang kiri bawahnya sedikit ada penyokan, namun untuk di bagian lainnya masih mulus, masih oke, dan untuk catnya masih mengkilap. Untuk di bagian interiornya mendapatkan grade C, sudah menggunakan head unit double din yang support USB, AUX, dan juga CD. Semuanya masih berfungsi dengan baik dan masih sangat bagus. Untuk mesin, mobil ini mendapatkan grade B. Mesin dan transmisinya sangat sehat, apalagi odometernya terbilang cukup rendah ya. Berarti kehitung 1 tahun berjalan 10.000. Mobil ini bukan mobil capek dan masih oke. Untuk selanjutnya di lot yang kelima terdapat Toyota Avanza tipe G tahun 2018. Harganya dijual di 90 juta rupiah untuk harga lelangnya. Dan STNK-nya dia sudah mati di Januari 2020. Odometernya masih rendah nih, baru jalan di 38.000 km. Untuk kuncinya pun masih ada kunci cadangan, lalu di bagian eksteriornya mobil ini mendapatkan grade B. Di eksteriornya masih sangat bagus sekali, bodinya masih mengkilap, kondisi velg masih oke, bannya pun masih sangat bagus.
Di bagian interior mendapatkan grade C, interiornya cukup bagus, sudah dilengkapi dengan seat cover. Untuk interior semuanya masih original, sudah ada head unit double din yang support USB, AUX, Bluetooth, dan juga CD. Lalu di bagian mesin dan transmisi mendapatkan grade B. Mesin dan transmisinya nggak ada masalah apapun, masih sehat, masih oke ketika dibawa perjalanan jauh. Lalu untuk yang selanjutnya, di lot yang ke-6 terdapat Toyota Fortuner 2400cc tipe VRZ. Unit ini tahun 2016 dijual dengan harga lelang 340 juta rupiah. STNK-nya ini mati di Agustus 2020 ini, masih ada 1 bulanan, dan odometernya di 80.000 km. Mobil ini menggunakan transmisi otomatis, lalu di bagian eksteriornya mobil ini mendapatkan grade C. Eksteriornya masih cukup bagus, namun di kondisi bagian belakangnya ada sedikit cat yang repaint. Mungkin itu bekas lecet kena motor ya teman-teman semua. Lalu di bagian interiornya mendapatkan grade B. Interiornya masih sangat bagus, bahan kulitnya masih oke, wood panelnya masih oke, dan semuanya masih berfungsi. Interior mobil ini pun terasa mewah dan sangat luxury banget ya teman-teman. Untuk mesin dan transmisi mendapatkan grade B, mesin dan transmisinya sangat sehat. Mesin yang digunakan 2400cc diesel yang sangat bertenaga namun irit bahan bakar. Lalu di lot yang ke-7 terdapat Toyota Rush tipe S tahun 2016, dijual dengan harga lelang 145 juta rupiah saja. STNK mobil ini mati di Agustus 2020, masih ada waktu 1 bulanan, dan odometernya masih rendah nih, baru jalan di 31.000 km. Mobil ini menggunakan mesin 1500cc, transmisi otomatis 4 percepatan. Di bagian eksteriornya masih sangat bagus dan mendapatkan grade B, catnya masih mengkilap. Kemudian untuk kondisi bannya juga masih bagus, velgnya pun masih oke, nggak ada bekas tabrakan ataupun lecetan yang cukup mencolok ya. Lalu di bagian interior mendapatkan grade C, minusnya setirnya sedikit kusam. Namun mobil ini sudah dilengkapi dengan audio steering switch, head unit monitor, dan juga kamera mundur. Untuk di bagian mesinnya mendapatkan grade B, mesin dan transmisinya terbilang sangat bagus, apalagi odometernya masih rendah, baru jalan di 30.000 km. Untuk mobil yang selanjutnya ada Toyota Avanza tipe G tahun 2018. Unit ini dijual dengan harga lelang 110 juta rupiah. Masih lumayan, lalu untuk STNK-nya dia mati di bulan ini, di bulan Juli 2020, dan odometernya di 43.000 km. Mobil ini menggunakan mesin 1300cc, transmisinya otomatis. Untuk eksteriornya masih sangat bagus, eksteriornya di bagian catnya masih oke, bodinya masih lempeng, nggak ada bekas tabrakan, dan kondisi catnya masih mengkilap ya teman-teman semua. Lalu kita lihat di bagian interiornya. Di bagian interiornya mendapatkan grade C. Untuk kursinya sudah dilengkapi dengan seat cover, hanya ada beberapa noda kusam pada plafonnya. Sisanya masih oke, dan panel-panel di bagian interior masih berfungsi dengan baik ya. Untuk mesin dan transmisi mendapatkan grade B, mesin dan transmisinya masih sangat bagus, apalagi odometernya terbilang rendah, baru jalan di 40.000 km. Lalu untuk mobil yang selanjutnya, di lot yang ke-9 terdapat Daihatsu Ayla 1200cc tipe R tahun 2020. Unit ini dijual dengan harga 90 juta rupiah saja untuk sekarang. Untuk STNK-nya tentunya masih aktif sampai Maret 2021 karena ini mobil masih sangat baru. Odometernya pun baru jalan di 8.000 km. Jadi buat teman-teman semua yang membeli mobil ini, membeli mobil dengan harga bekas, tapi rasanya seperti membeli mobil baru ya. Di eksterior masih sangat bagus, catnya masih mengkilap dan mendapatkan grade C. Untuk transmisinya menggunakan transmisi manual. Lalu di bagian interiornya mendapatkan grade B. Interiornya sudah dilengkapi dengan audio steering switch, head unit monitor, dan juga sudah ada kamera mundur. Mesin dan transmisi tentunya masih sangat sehat ya, baru jalan 8.000 km. Masih sangat segar, tentunya mobil ini pun masih indrayan ya, masih belum diganti oli. Harusnya oli pertama itu di 10.000 km. Lalu untuk mobil yang selanjutnya terdapat Honda HR-V tahun 2016 dijual dengan harga 185 juta. STNK-nya sih masih aktif sampai September 2020 dan odometernya baru jalan di 52.000 km. Mobil ini menggunakan transmisi otomatis, di bagian eksteriornya masih cukup oke, dan mendapatkan grade C. Minusnya hanya ada beberapa lecet tipis pada bagian spionnya. Namun untuk kondisi catnya masih oke, sudah dilengkapi dengan spoiler dan high mount stop lamp. Di bagian interiornya, mobil ini mendapatkan grade B. Interiornya masih sangat spesial, masih sangat bersih, sudah ada head unit monitor, pengaturan AC digital,
audio steering switch, dan sudah ada cruise control. Untuk di bagian mesin dan transmisi mendapatkan grade B, mesin dan transmisinya nggak ada masalah dan mesin yang digunakan hampir sama dengan Honda Jazz, Honda Mobilio, dan juga Honda BR-V.